Halo, nama saya Minda Dana Soisa. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi data. Ya, ini adalah dua pembahasan yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama protokol, yang kedua RPC atau Remote Procedure Call. Yang pertama komponen komunikasi data. Mengirim adalah piranti yang mengirimkan data. Penerima itu adalah piranti yang menerima data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan, sedangkan media pengiriman data adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Sedangkan protokol adalah aturan-aturan yang memiliki fungsi untuk melaraskan hubungan. Ya, di sini protokol. Pengertian protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Protokol juga digunakan untuk menentukan jenis layanan yang akan dilakukan pada internet. Ya, di sini ada fungsi protokol dan susunan protokol. Fungsi protokol yang pertama ada fragmentasi dan resembli. Fungsi dari fragmentasi dan resembli adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan menjadi paket yang lengkap. Berikutnya encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address, kode-kode, koreksi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya connection control. Fungsi untuk membangun hubungan connection atau komunikasi dari sisi pengirim dan sisi penerima, dan membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Yang berikutnya flow control. Sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. Yang berikutnya error control, untuk mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada saat data dikirimkan. Oke, yang berikutnya ini susunan protokol. Yang pertama, protokol jaringan disusun dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer. Hal ini memberitahu agar jaringan yang akan dibuat nantinya tidak menjadi rumit. Di antara setiap layer yang berdekatan terdapat sebuah interface untuk menentukan layanan layer yang dibawa kepada layer yang di atasnya. Di sini ada standarisasi protokol. International Standard Organization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Pembahasan selanjutnya RPC atau Remote Procedure Call. Pengertiannya adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Ya, ada pula kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh RPC. Yang pertama, kekurangan RPC itu relatif mudah digunakan. Pemanggilan remote procedure tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan local procedure, sehingga pemrogram dapat berkonsentrasi pada software logic, tidak perlu memikirkan low level details seperti socket, marshalling, dan unmarshalling. Dan robust atau sempurna. Sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam mengembangkan mission critical application yang memerlukan scalability, fault tolerance, dan reliability. Berikutnya kekurangan yang dimiliki oleh RPC. Yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan. Setelah itu, static relationship between client dan server at runtime, dan berdasarkan procedural structured programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan OOP.
Demikian pembahasan saya kali ini. Atas perhatian teman-teman semuanya, sekian dan terima kasih.